Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bapak Lurah mengenai kelapa sejarahnya dulu banyak di sini. Sekarang kan juga masih banyak, Pak. Tetapi saya perhatikan banyak sekali yang macam-macam, Pak. Ya itu harus kita sadari bersama. Semangat saya, semangat kita semua adalah membangkitkan kejayaan kelapa. Setuju tidak, Pak? Setuju. Karena sebenarnya kelapa itu adalah komoditas ekspor, dan boro-boro ekspor. Untuk kita sendiri saja kita masih mendatangkan dari daerah lain. Begitu kan? Sebenarnya bisa kita cukupi dari sini, kita malah mengeluarkan uang untuk membeli kelapa. Itu tidak terjadi hanya di sini, Pak. Hampir di seluruh wilayah yang dulu ada kelapanya di Kabupaten Grobogan. Sekarang sentra-sentra kelapa hanya tinggal beberapa. Yang saya perhatikan masih cukup lumayan itu adalah di daerah yang berbukit-bukit yang di situ jarang sawah. Tampaknya yang di kantor Pak Lurah tadi betul, Pak. Ada korelasi antara sawah dan kembang kangkung dan hama kelapa. Kenapa begitu, Bu? Kalau kita membuka tumbukan-tumbukan jerami, misalnya kangkung sing bayi gendon rasanya, sehingga itu mungkin perlu kita carikan solusi gimana caranya. Sebenarnya kan dami itu sebetulnya balik lagi ke sawah. Ditumpuk otomatis itu nanti menjadi sarangnya. Yang pertama, yang kedua sarangnya itu ada di pohon-pohon yang mati itu, sehingga mau tidak mau ini nanti akan kita gerakkan lagi. Mungkin nanti kita pinjami sensor. Tadi saya sudah sempat ngomong-ngomong dengan Pak Lurah, kalau kita pinjami sensor, masyarakat itu bersedia enggak ya bergerak sendiri? Jadi ya kita semua, Pak ya. Bisa tak gerak-gerak Pak ya. Nah, tantangan dari Pak Lurah. Kalau saya perhatikan di sini tuh banyak kelapa yang masih muda-muda, Pak. Itu nanti sasaran pertama kita untuk menyelamatkan kelapa-kelapa yang muda. Jadi sebelum daerah ini steril, kita tidak akan mengembangkan kelapa, Pak. Maksudnya kelapa yang bantuan dari pemerintah. Kenapa? Percuma saya bantu kelapa hilang. Itu saya lihat di Tegolan, Pak. Baru setahun dibantu kelapa, ini wis misalnya digrowongi. Nah itulah, sehingga mau tidak mau kita harus ngeresiki daerah kita dulu dari panggung, dari kumbang sagu. Kenapa kok ada kelapa yang ngacung? Jadi nenggun kelapa yang ngacung memang karena kumbangnya sagu ya. Tapi kumbang sagu itu tidak kuat masuk, tidak kuat nyokot batang kelapa. Sing gawe dalan, membuat pintu itu panggung dari pintu, kumbang sagu masuk. Panggung sebenarnya tidak membunuh kelapa mati taksak mboten, tetapi sing marai mati taksak itu kumbang sagu. Dan begitu panggung dari bolongan ada pintunya, kumbang sagu masuk, dia masuk langsung makan titik tumbuhnya. Itulah yang menyebabkan kelapanya tinggal mati. Betul nggih, bapak-bapak tetap semangat. Kalau ada sensor nanti dilakukan eradikasi. Eradikasi ini ngeresiki membunuh kelapa-kelapa yang sakit dan membuang kelapa-kelapa yang sudah mati. Itu sarang itu yang perlu kita lakukan di tahap awal sebelum kita mengembangkan kelapa. Ngeresiki dhisik. Nah nanti untuk teknik-teknik pengendalian itu sebenarnya banyak. Nanti biar disampaikan dari PHP perkebunan. Pak Mugiana yang ahlinya, nanti saya nyampaikan Mas Clara ya. Saya kira begitu Pak. Sedikit pengantar dari saya, bapak-bapak, ibu-ibu tetap semangat ya mengembangkan Bapak. Ya. Suwun. Tadi sudah dikenalkan sama Pak Parno. Siapa?
biar lebih dekat ya. Kalau dekat itu tanda kita bersahabat ya. Kalau kenal itu menuju kita berkasih sayang ya. Kita harus berkasih sayang untuk masa depan bangsa dan negara. Sudah kenal nama saya? Sudah? Rohiana. Sudah? Tapi lupa. Ada ya? Ya. Nama saya Ruhiana. Ya. Asal dari Garut, Jawa Barat. Ya. Di sini saya bertugas sudah di ujung. Hari ini tuh hari terakhir. Kalau dikatakan tentang kehidupan manusia, ini mungkin sakaratul maut dalam kedinasan saya. Ya, tapi untuk berjuang di luar kedinasan saya masih gagah. Ya, saya masih siap. Ya, itu. Dan saya juga kalau Bapak Ibu kangen dengan saya, suara saya ini bisa selalu didengar oleh ibu-ibu. Mungkin sampai nanti akhir tugas saya bertugas juga di Radio Bas FM Salatiga. Ya. Jadi coba orang buku banyak yang suka bertanya, mohon maaf Pak Bos, urusan tanaman pangan aja saya ajar, urusan pisang saya jelaskan sok-sok tahu. Karena dulu pernah belajar dari Pak Bos ya, dulu seperti itu. Nah, jadi kalau hari Rabu 2:30 ya, ada yang punya radio, nah bisa mendengar suara ini. Ya, hari Rabu 1:30 Radio Bas FM 93,2 ya, FM Radio Bas Salatiga. Suara saya sampai di Ngawi ya, sampai di mana? Wonogiri, Sragen, apalagi masyarakat sini banyak yang suka berkomunikasi, berdiskusi urusan pertanian. Ya, tuh. Sudah jelas tentang saya? Saya dari Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Adapun berkegiatan di Laboratorium Perkebunan di Salatiga. Ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang pengendalian hama kelapa. Ya. Kenapa hama kelapa harus dikendalikan? Mohon maaf ini jadinya karena udah terlalu siang. Harusnya itu hanya sebentar, lalu kita ke lokasi. Akhirnya saya jelaskan dulu di sini, lalu kita jalan-jalan, ya, jalan-jalan untuk praktek. Tapi sebelum praktek nanti ganti pakaian. Semua harus ganti pakaian, dirangkepi boleh, ya. Pakai kaos sudah disiapkan seperti ini, ya. Jadi ada bantuan yang kami bawa saat ini. Ini salah bawa. Salah bawa, tapi jangan lupa kepala sudah dibawakan ini mesti untuk apa? Kelapa muda. Ya, ini harusnya bawa campur bukan ini. Sudah kepala dikeluarkan ini ya udah nantang nih minta kelapa muda pasti. Ya, nah kemudian di samping itu ada ini. Ini APD, ya, alat pengaman diri, ya, dari sarung tangan. Bapak-bapak harus pakai sarung tangan, ya. Kemudian di sini ada masker. Ini masker. Ya, masing-masing akan mendapatkan masker ini. Lalu ada kaos. Ini kaos. Ini karena ada di sini tuh ada dua, ada ibu, ada bapak, sehingga kaosnya juga dua. Untuk bapak dan ibu ya. Ini. Kemudian ini ada nanti sebelumnya ini bukan hand sanitizer ya. Bukan. Bukan, ini feromon ya untuk perangkap hama. Nah, kemudian di sini ada metarisium. Metarisium itu untuk mengendalikan hama
kelapanya, gendon, ya, untuk gendonnya. Mana tadi, Mas, untuk larvanya udah ada? Udah bawa ya? Nanti kita berbincang bersama. Ini masih ada satu lagi, ya. Ini sebagai alat perangkapnya. Alat perangkapnya. Ini nanti kita pasang, ini ya. Ini. Ini masih belum dikasih tanah, Mas. Ini tempur, ini berkelahi, kasihan ini sebenarnya ya. Aduh. Ya di sini. Nah, saya agak bingung kalau bicara sampai bawah ini. Lepas suara? Ya, bisa. Nah, terima kasih. Iya. Di bawah ya. Ini. Oke. Nah, begini Pak ya. Yang namanya kelapa udah panas Mas, jadi sorry lah. Kita harusnya tuh langsung ke lokasi supaya tidak begini, bisa jaraknya agak berjauhan Pak. Ya, di geret-geret jauh gitu ya. Karena katanya protokol kesehatan tuh harus lebih diutamakan di musim Covid seperti ini gitu ya. Ini sudah menjadi satu keharusan saling menjaga diri supaya kita tidak ketulari, atau menjaga teman sekitar kita supaya teman sekitar kita tidak tertulari dari kita. Kan seperti itu Pak ya? Saling jaga jarak. Nah, yang berhubungan dengan kelapa sekarang. Kenapa kelapa harus kita tetap lindungi? Karena kelapa semakin hari, walaupun minyak kelapa sudah mulai surut, diganti dengan minyak sawit, ya, tetapi fungsi kelapa masih tetap bermanfaat, ya. Untuk apa? Untuk sayuran bisa, ya. Kemudian juga di samping itu, sekarang semakin hari Pak bos saya ini, beliau nanam kelapa kopior, sangat banyak ya, hampir 5 hektar. Oh, coba kelapa kopior. Kenapa? Tujuannya untuk mencari kelapa mudanya. Ya, kalau kopior biarpun tua tetap segar, tetap enak. Tetap kopior. Ya, tetap kopior dan tetap enak. Satu gelas nyampe berapa? 25.000. Mantap, luar biasa ya. Nah, kemudian kalau kenapa masih harus tetap mengendalikan citra bahwa Indonesia sebagai negara waktu itu produsen kelapa juga, ya, itu. Kemudian yang menjadi permasalahan dengan kelapa ini adalah tentang adanya hama dan ya, terutama hamanya ya lebih banyak. Nah, yang berhubungan dengan hama kelapa ini, kita lebih tertuju saja pada satu titik hama. Karena kalau saya urei, banyak yang namanya kumbang aja, tidak cuman hama wanggung ini, ya, ada yang namanya dari belalang, ya, ada dari ulat-ulatan, banyak, ya. Saya langsung saja menjelaskan tentang hama kelapa dari wanggung, ya. Hama kelapa dari wanggung itu berasal dari, kalau diputar-putar ini, dari ini, ya, ini, ya. Dia ini induknya mana? Induknya ada nggak, Mas? Nggak ada ya? Yang induknya, yang kumbangnya? Susah namanya itu. Susah ya? Iya. RT biasanya pinter Pak. Biasanya. Kita cari yang mudah, ada nggak di sini? Oh, nggak dibawa juga ya? Ya, nggak dibawa, nggak apa-apa, biarkan aja. Nah, kalau begitu, biar saya bisa selfie, ada di sana aja masangnya. Ya, seperti itu. Ini apa namanya? Penggunaan metarisium. Di mana meletakkan atau penggunaan metarisium ini? Ini sejenis cendawan yang mana dia ini akan tumbuh dengan menggunakan spora. Ya, spora. Kemudian dari spora ini akan mengeluarkan toksin, ya.
yang akhirnya kalau sudah mengeluarkan toksin yang asalnya seperti ini Pak, riket gini ya. Nah ini hidup ini, weh geraklah, kan? Ya masa hidupnya seperti ini. Tapi setelahnya 15 hari dia akan berubah menjadi ini. Ya, ini sudah mati. Matinya bukan karena dimasukkan dalam plastik. Kalaupun saya ini bongkar plastiknya, ini betul-betul sudah mati Pak. Nih, ini sudah kaku, boleh dilihat nih kaku ya. Lain dengan ini. Kalau ini begini aja udah masih mudah ya, masih kembali lagi. Kalau ini nggak bisa, ini sudah mati ya. Ini sudah mati karena metalisium cendawan ini ya. Nah kemudian setelahnya mati, itu dalam waktunya seperti begini 2 minggu. Setelah 3 minggu akan berubah warnanya menjadi ini. Tadinya besar ya. Tadinya besar ya, seperti ini ya. Ini. Lambat laun akan kerdil sekecil ini. Ya. Kerdil sekecil ini. Kenapa? Karena makhluk hidup yang ada di sini, yang namanya metalisium, makhluk hidup dari cendawan metalisium ini, dia perlu makan. Misi mas. Ya, nih, ini Pak Mas Didi coba-coba tidak percaya bahwa ini betul-betul sudah mati. Dicoba, klik, mudah, ya, patahnya mudah. Ini ya, ini seperti ini. Kalau asalnya coba Mas Didi yang ini dipotong Mas, ya nggak bisa. Tapi kalau ini dengan mudah, coba Mas Didi, ini bener-bener keras. Ini bukti ya. Ini kenapa? Karena ini dia ini makhluk hidup ya, dia ini perlu makan. Dia ini perlu makan. Jadi dia memakan ini. Ya, di sini ada protein, ada lemak, ada segala-galanya sehingga menjadi makanan makhluk hidup yang ada di sini. Ya. Dengan terus dimakan dan dimakan akhirnya kerdil seperti ini, kering. Ya. Ini sekitar 3 minggu bahkan 1 bulanan. Ya. Nah, kemudian setelahnya mati seperti ini, bapak-bapak jangan disia-siakan ini. Ya, bapak-bapak datang ke sini adalah untuk sekaligus melatih bapak-bapak membuat pestisida. Ya, bapak-bapak tidak usah banyak beli lagi pestisida di luar yang menggunakan bahan kimia yang merusak alam. Ya, tapi gunakanlah ini. Gunakan ini. Caranya bagaimana? Kumpulkan ini 1000 ekor, 100 ekor, berapapun, lalu kasih ini. Tapi ingat, jangan seperti ini caranya. Dia akan berkelahi, saling gigit, saling melukai. Nah, ya, saling gigit, saling melukai. Kalau sudah saling gigit, saling melukai, akhirnya saling menyakiti. Ya, dia akan sakit karena bakteri. Ya, tetapi kalau bapak dikasih, kalau ini bapak simpan di tempat ember, kemudian disediakan tanah yang cukup, tidak tumpuk-tumpukan seperti ini, lalu ditaburi ini Pak, ditaburi ini,
sayangnya ini nggak ada ininya ya, nggak ada apa? Nggak ada tanahnya, Mas Didi. Fungsi pertama sudah bisa digunakan ya Pak ya. Yang kedua masuk. Ya. Seperti ini Pak ya. Ya. Ditabur seperti begini, tetapi tadi harusnya ini tanahnya yang cukup ya. Tidak seperti ini. Ini tanahnya ya Pak ya, tanahnya harus banyak sehingga dia matinya itu bukan karena saling gigit ya, tapi mati karena ini ya, jamur metalisium. Nah ini jadi tadi udah diperlihatkan ya, ini sekitar 15 hari seperti ini kematiannya jadinya. Kemudian setelahnya 15 hari, mana tadi? Selatan Mik. Selatan mana? Mik. Oh iya. Ini itu selatan ya? Kidul. Ya. Ini 21 bahkan 1 bulan. Ya jadi kerdil sekecil ini. Kalau sudah kerdil kecil seperti ini, ya, bapak-bapak kumpulkan. Ini tuh dikumpulkan. Kalau punya 1000 seandainya, kumpulkan dapat 1000 nih, ya. Kalau sudah dapat 1000, maka yang 900 bapak gunakan untuk mengendalikan hama padi. Kasih nanam padi enggak? Ya. Tiap tahun. Tapi ingat, warnanya sudah hijau ya. Sudah hijau. Sudah tumbuh hijau. Nah, ini dikendalikan dengan untuk hama wereng. Dengan beliau bersama Pak Bos Dargo, kami melaksanakan praktek di Lambu dulu. Ya. Jadi bisa mematikan hama wereng. Multiguna ya. Ya, kemudian Bapak juga menanam yang namanya jagung ya. Ya. Jagung juga ada ulatnya kan? Banyak. Nah, ulat yang hijau yang biasa menyerang lewat rambut jagung itu juga bisa dikendalikan dengan menggunakan ini ya, bukan menggunakan bukan seperti ini langsung aja ini diremas-remas dalam air 1 liter gitu ya, bukan, tetapi yang ini yang sudah mati bentuknya seperti ini ya, ini 10 ekor diremas dalam 1 liter air, diremas dalam 1 liter air. Setelah diremas dalam 1 liter ini mudah lumat Pak. Setelah diremas dalam 1 liter air kemudian disaring ya. Setelahnya disaring dimasukkan ke dalam tangki ya. Tangkinya harus betul-betul bersih, steril, jangan ada bekas pestisida ya, baik herbisida ya ataupun insektisida ya, harus bersih dari bekas pestisida. 3 kali cuci pakai sabun ya, baru gunakan ini ya, 10 ekor cukup. Nyemprot jagung boleh, akan terhindar dari hama jagung ya, ulat Helicobacter parmegira. Di sini nanam bakau juga Ya. kacang hijau ya, silakan. Hama itu bisa mati ya dengan menggunakan ini metalisium ini. Kemudian selanjutnya ini Pak ya, ini apa ini, tahu nggak Pak? Ini yang namanya sekferomon ya.
untuk perangkap hama wangwung sama. Kalau ini kita ambil udah dewasa masih anak-anaknya, ininya larva istilahnya, gendonnya yang kita bunuh, yang kita basmi. Kemudian kalau ini sekperomon adalah kumbangnya. Kumbangnya yang kita tangkap, ya. Kita tangkap dengan menggunakan perangkap ini. Ini alatnya, ini bahannya. Karena kalau ini dibuka, aromanya, ya, aromanya tuh harum bagaikan ibu-ibu masa muda. Ya, saya masih jejaka waktu itu. Melihat ibu-ibu waktu itu kan, ingat nggak? Waktu ibu berambut panjang, pakai lipstik merah, aromanya segar. Saya kejar waktu itu. Ya. Nah, ini pun sama. Ini akan dikejar oleh si kumbang. Karena apa? Aromanya. Kalau saya buka, lambat laun akan tercium. Sudah tercium belum, Bu? Belum ada aroma ini. Sudah tercium belum? Sudah. Kalau belum berarti aroma saya. Agak kecut. Kecut kalau aroma saya, ya. Sudah ya? Ini. Coba Pak Parno itu terbayang masa lalu. Selalu. Ini ya. Ini yang namanya sekperomon, yang tujuannya untuk merangsang, ya. Sehingga seandainya ini mereknya merek bencong. Karena apa? Jantan ataupun betina mencium aroma ini tergoda, saling tuduh. Hai, kok gadisku, katanya. Oh, ada aroma jejakaku, katanya, kata yang betina. Ini, apalagi kalau sudah dimasukkan ke sini. Nih. Ini alat perangkap, ya. Alatnya seperti ini. Kami buat seperti ini. Nih. Harus main sulap juga nih kayaknya. Pak, Mas, tolong Mas, bantu Mas, ini Mas. Ya, dipasang Mas. Nah, dipasang Mas. Nah, ada aromanya ya, tercium. Itu baru berarti. Langsung tambah dulu. 4 aja dapat. 4 cc dapat. Ini sebenarnya saya sambil ngecek arit ini. Ternyata tajam banget ya. Oh. Ya. Double tip. Ya, double tip. Seperti ini letaknya, pemasangannya, ya. Lalu kita pasang di sini, Pak. Terus, nih, ya, kosong ya. Ya, kosong. Pak Tarno. Pak Tarno. Pak Tarno ya. Ya. Ini kita pasang di sini. Oh, bisa. Nih, ya, seperti ini ya Pak ya. Ya. Caranya masang mohon diperhatikan, ya. Sudah. Caranya masang seperti ini. Ya. Tahu Pak. Ya. Kemudian kita masukkan ini Pak ke dalam Pak. Ini kan ada filter ya. Kelihatan nggak Pak? Tengahnya ini kayak ada filter rokok ya. Ada. Ya. Ya. Nih,
Kemudian kita tekan ini. Nih, tekan. Hilang ya? Hilang, Pak? Ambles. Ambles ya? Ya. Kalau udah ambles otomatis kita perhatikan di sini. Nih. Kalau diibaratkan ini nanti kena ke cairan ini. Ke aroma di sini ya. Ya, ya. Ini kalau ditekan seperti itu. Karena ini mau untuk nanti bapak-bapak yang praktek maka saya simpan lagi. Siap. Ya. Nah, setelah ini seperti ini, Bu Kabid juga boleh nonton. Ya, seperti ini. Setelah seperti ini kita masukkan ini. Nih. Ingat jangan terbalik ya. Masang ini. Apa Pak? Masang tutup. Tutup. Tutup ember ini dibalik. Ya. Harusnya kan biasanya kan ini di nutupi ini ya. Ya, ya. Kalau ini di atas, Bu. Ya. Di atasnya nih. Pasang di sini. Posisinya seperti ini jadinya. Bisa muter Pak ya itu ya? Ya. Bukan bisa muter. Dia nggak bisa muter. Kokoh. Buat biar nabrak. Maksudnya apa? Nanti dari aroma yang keluar, ya. Kalau dari angin dari timur, maka wangung dari sana datang berbondong-bondong. Nah, saat terbang jebret ke sini, ya. Iya. Dari sana jebret ke sini, udah jatuh berhenti, akhirnya masuk ke lubang ini, ya. Iya. Nah, seperti itu. Ini juga sama, kalau angin dari sana, otomatis yang dari sini yang datang. Oh, ada gadisku. Oh, ada cakapku, katanya gitu ya. Lihat lagi seperti itu. Akhirnya masuk ke lubang. Ini yang namanya perangkap. Bapak harus melakukan pengamatan, ya. 1 minggu pertama 2 kali, ya, 3 hari, diamati, dicatat, lalu dilaporkan ke Pak Ketua Kelompok, ya. Nah, kemudian ini sayangnya nggak saya bawa jantan dan betinanya, ya. Karena nanti Bapak harus melaporkan mana jantan dan mana betina. Tadi nggak menemukan Pak, waktu ngambil ini nggak menemukan wangungnya. Nggak menemukan Pak ya, Pak RT? Iya. Ya. Ini harusnya tadi kita melihat ada jantan ada betina karena nanti dari Bapak Ketua Kelompoknya mana? Pak Ketua Kelompok taninya? Pak Munir, oh Pak Modin. Ya. Jadi begini, nanti dari Pak Modin ini lapor ke Pak Parno. Ya. Nah, jantannya berapa, betina berapa? Untuk membedakan jantan dan betina apa? Dilihat pertama dari cula. Ya. Cula. Ya, ada culanya ya? Kumbangnya ada culanya ya? Kalau yang kumbang yang jantan itu culanya lebih panjang, kemudian dilihat dari bagian perutnya. Perutnya tuh halus tak berbulu. Ya, halus. Karena mungkin bulunya digantikan untuk cula. Sehingga panjang culanya, lebih ini. Kemudian kalau betina itu culanya tuh pendek, bahkan terkadang nggak ada culanya. Tapi bulunya di perutnya tuh banyak. Itu betina. Ada. Nah, itu yang saya minta. Di tempat saya juga. Jauh dekat. Ya, setengah kilo lah. Alah, setengah kilo bisa diambil. Bisa. Boleh. Maksudnya jalannya setengah kilo. Nanti kita jelaskan di sana ya. Nanti aja kita jelaskan praktek. Ya, seperti itu ya Pak ya. Nah, ini yang namanya perangkap. Ya, nanti berikutnya setiap minggu saja. Kalau minggu pertama itu 3 hari, kemudian 3 hari berikutnya. Berikutnya tiap minggu saja. Bapak catat ya Pak ya. Ya. Setiap bapak-bapak dan ibu-ibu ini akan mendapatkan 1. Berapa orang semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mas, tidak kebagian ya. Ya, jadi hanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini yang mendapatkan ini.
Kemudian mungkin untuk arsip boleh ya Bu ya. Nanti karena kami bawa 20. Ya, kami bawa 20 kalau tidak salah. Nah, itu boleh bawa salah satu untuk arsip. Pak Parno juga. Kami pun akan membawa pulang. Ya, seperti itu. Ya. Tetapi ini tetap apa namanya? Kami tinggal. Ya. Ini habisnya sekitar 3 bulanan. Ini 3 bulan habisnya. Ya, maka berikutnya setiap minggu diamati. Ini harganya berapa Pak? Satu perangkat ini. Tahu nggak harganya? Belum tahu. Barang mahal. Belum tahu Pak. Mahal. Nyampe 350 ribu. Belinya di mana Pak? Ya. Belinya di mana? Kalau belinya di Tapanuli, Sumatera Utara. Eh? Tapanuli 350. Iya. Ini. Tapi nanti dikasih ya Pak ya itu ya. Daripada beli sendiri dikasih nanti ya. Ini yang saya tunggu-tunggu. Kok nggak ada yang gitu? Iya. Kalau habis bagaimana? Kok nggak ada bertanya begitu? Iya. Itu masuk juga nih. Karena anggaran kita ini aja anggarannya diungkap. Tahu nggak anggarannya? Anggaran ini tuh diungkap. Kret, ya. Sehingga ya karena gini. Iya. Ya, menghargai si corona gitu, gadis corona yang jakat ya. Ya. Nah terus gimana caranya? Kalau kita saya aja emang 350, aduh enak dipakai makan sama anak pojok gitu ya. Ya, nggak bisa kita mendapatkan. Ada cara. Bagaimana caranya? Membeli yang namanya apa? Coba. Nanas. Nanas gua itu. Nanas. Buah nanas dikupas, di blender, jangan dicampur air apa-apa, cairannya disaring. Biarkan untuk si itu aja, untuk si Wanggung. Nanti dimasukkan di sini. Tapi ininya dibuka Pak. Jangan pakai filter lagi. Ya, biarkan aja terbuka. Ya, itu ya Pak ya? Ya, sudah. Sudah jelas? Ya. Yang berhubungan dengan ini? Ya. Ada yang lain pasti ayo tanyakan. Yang belum tahu itu Pak, pemasangannya posisinya di mana itu? Kan tadi sudah. Di atas apa di bawah? Embernya Pak. Enggak, embernya itu posisinya oke. di pohon apa di Nah, itu Pak yang belum? Yang belum saya jelaskan. Nah, Belum. tak tunggu-tunggu itu Pak. Tunggu. Tak tunggu apanya Pak? Ya, seperti ini nanti Pak. Ini kan udah pakai tambang. Lah karena ungkertan tadi. Iya. Tambangnya juga jadi pendek. Ya, ditambah apa ya? Rapia ya Pak ya? Boleh? Tambah rapia ya Pak? Allah ungkas berkatan aja bisa ya Pak ya? Kulino ngungkret itu. Kulino. Nah ini Pak, seperti ini ya. Iya. Ini sebenarnya Bapak menyediakan seandainya di pohon kelapa juga boleh. Ya, di pohon kelapa juga boleh, tetapi bentuknya yang seperti ini Pak. Nah, ya, ini kan dipaku ke sini Pak. Ya, kemudian ini dikasih sini. Paham Pak? Ya. Ini dikasih paku 2, 1, 2. Ya? Jelas? Lalu nanti disiapkan ya, kita praktek ya. Paku 2, PR-nya Bapak tuh. Terus bawa kayu. Ya. Kemudian nanti kita cantolkan seperti ini, Pak. Nah, ya. Ya kan? Ya. Ini bisa begini nanti. Nah, sementara ini
bisa kuat karena tadi ada bantuan paku. Jadi tidak melerek ya. Kenapa? Karena saat kita memasukkan ini di atas, dia akan terbang masuk melalui ini. Ketinggian berapa? Sekitar 4 meter. Ya, 4 meter. Sehingga nanti Bapak, saya mohon bantuannya minimal 3 meter dikasih lagi rapia. Ya. Kasih rapia 3 meter Allah tadi. Ya, berkatan. Swadaya. Ya. Bisa ya Pak ya? Bisa. Oke, mantap. Sudah jelas Pak? Jelas. Sudah jelas. Tadi cara menangkapnya seperti itu, cara pengamatannya seperti itu. Dari bapak-bapak, dari ibu-ibu melapor Pak Ketua kelompok. Hei, aku dapat sekian. Wedo opo lanang, ayo takoni sih. Ayo. Ya. Lalu dilaporkan ke Pak Karno. Ya, seperti itu ya Pak ya? Ya. Jelas? Jelas. Jelas apa belas? Jelas. Oke, untuk yang ini sudah jelas belum? Yang ini sudah jelas? Sudah. Hah? Bukunya itu di mana, Pak? Kenapa? Ini. Metariumna. Ini. Ya. Wah, kalau ini mah sangat mudah. Dikasih mesti ya. Tadi saya katakan tidak usah beli. Nah. Ya dari sini. Nah, dari sini. Oh iya. Oh, dikembangkan gitu Pak ya nantinya? Iya. Hmm. Kan ini juga tadinya dari sini. Iya. Ini didapat dari sini. Ini tuh. Tapi kami bawa di laboratorium biar nggak gundal-gandul begini. Ya. Iya. Dimasukkan, disatukan, ya. Nah, warnanya hijau. Warnanya hijau. Berawal setelahnya mati sekitar 2 minggu seperti ini, kan? Nanti kalau sudah seperti ini, 1 bulan seperti ini tadi bisa Bapak lakukan kalau mau memperbanyak. Bapak punya 1000 tadi ya. 1000 ini diiris-iris Pak. Seret. Yang 900 Bapak gunakan untuk mengendalikan hama padi, hama jagung, hama apapun lah ya, lombok ya. Ini yang 900, yang 100 masih utuh kan Pak? Yang 100 masih utuh itu cari lagi ini 1000 yang masih sehat. Ya. 1000 yang sehat ambil lagi. Terus iris sebari lagi. Sebari apa? Dari ini. Gak usah disebari menggunakan ini kan udah nggak ada ya. Habis. Ini aja asli. Lebih asli lagi, ini mah udah campur Pak. Ini sudah dicampur dengan batu kaolin. Ini sudah dicampur karena ini kan asli Pak. Iya. Lebih super asli. Ya, metarisiumnya super asli. Ini diiris-iris aja, taburkan lagi. Tapi ingat, caranya bukan seperti ini. Tanah, campur tanah yang banyak. Jangan mati karena saling gigit. Ya. Ya Pak ya? Iya. Paham ini? Paham. Jelas? Jelas apa belas? Jelas. Praktek yuk. Pak, tanya Pak. Yuk. Di sini itu kan banyak jerami Pak. Nah, itu. Bentuk seperti itu kalau dikasih taburan yang sudah berubah hijau seperti apa? Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud. Lalalala. Wah, di jerami, bapak-bapak seandainya punya 1000 ekor yang sudah mati itu, diiris-iris dari rumah itu. Jatahku kau separi gitu ya. Pertama kali kan kita menabur itu lewat apa Pak? Apakah Jerami tumpukan? ya? Di sana kan banyak Pak. Banyak. Diiris-iris dulu sini. Ya, yang sudah mati ini diiris-iris dari rumah. Bawa ke sawah, diungkap gini, tumpukan jeraminya, oh banyak, sebari. Ada 100 cukup dengan 10 ekor yang sudah mati, tutup lagi. Ya, lalu bongkar lagi. Setelahnya 2 minggu, 3 minggu dibongkar lagi. Ya, diambil. Bapak punya pabrik pestisida, yo.
Pak, nanya Pak, itu kalau buat keringnya dari apa Pak? Awalnya. Dikeringkannya. Ya, kalau buat dicampur itu. Ini keringnya itu dari mana buat prosesnya gimana Pak? kenapa? Prosesnya bikin kering itu awal mulanya dari mana Pak? Dari ini proses awalnya. Ya. Ini kan bapak-bapak ngambil Ya. dari kebun, dari tempat kotoran ternak bersama tanahnya, masukkan di dalam ember yang besar seperti ini, lebih besar lagi lebih bagus. Ini diisi sekitar 25 ekor. Ya, kalau lebih besar lagi 50 ekor, lebih besar lagi sampai 100, bahkan 1000, akhirnya dideret-deret gini. Ada berapa tong? Boleh bekas cat juga bisa digunakan, ya. Nah, ingat, jangan seperti ini. Ini harus ditambah minimal dengan 5 ember tanah. Kalau jumlah segini. Ya, tambah dengan 5 ember pupuk kandang. Dan setelahnya itu Bapak taburi. Sudah tadi ditaburi kan? Sudah ditaburi kan? Kemudian nanti akan mati seperti ini. Setelahnya mati seperti ini tidak boleh dijemur. Tidak boleh dijemur. Dibiarkan ditampak. Ini seandainya tampak. Disimpan di sini. Cukup dengan kering angin. Ya. Cukup dengan kering angin. Nanti akan tumbuh, berubah. Dia akan berubah menjadi warna hijau. Paham? Warnanya akan berubah menjadi hijau. Dan akan semakin kering. Ya. Ini akan semakin kering. Keringnya jadinya seperti ini tadi. Keringnya seperti ini tadi. Terus kalau ini dari mana tadinya? Yo, tahu nggak? Kalau ini dari mana tadinya? Ya. Kalau ini tadinya ya dari ini. Ini sebenarnya kalau Bapak mau mengambil cendawan yang berupa ini, yang hijau seperti ini di mana adanya? Ini berada di dalam tanah. Ini pekerjaan kami. Bapak nggak usah repot-repot, nggak usah ribet. Biar kami yang bekerja di laboratorium di Salatiga. Ya, ini dalam tanah. Caranya kami ngambil kelapa. Kelapa itu ditanam di dalam, dibelah, kemudian kami masukkan ke dalam tanah kira-kira setengah meteran. Lalu ditutup. Ya, setelah 3 minggu kami ambil. Di sana kami memilih. Yang Metarisium kami ambil. Yang Biberia kami ambil. Yang Spicaria kami ambil. Kami pisah-pisahkan. Ini asli dalam tanah kita sendiri. Ya. Setelahnya para ahli di sini Pak Ratno, beliau inilah yang bekerja di laboratorium untuk memurnikan. Setelah mendapat seperti begini, akhirnya kami campurkan ke dalam ini. Ya, ya, seperti itu ya Pak ya. Ya. Paham? Jelas. Jelas. Kalau sudah jelas, ayo kita sekarang saya minta perwakilan Pak Ketua mana? Serah terima, Bu. Mana Bu Kepala Bidang? Serah terima bantuan kita nih ya. Munirmu adimu. Hilang. Untuk kelompok Pak Munir kelompok sinten atau Pak Lurah. Monggo Pak. So, Ke depan Pak. Wan Lurah. Monggo salah satu Pak Lurah atau Pak Munir. Terima kasih. Ayo. Terima kasih, monggo. Ikut di sini. Pak Munir. Mana Pak Kepala? Mau Pak Lurah, Pak bisa. Pak Kepala Desa boleh, Pak Kepala Ketua Kelompok boleh. Ayo sob, ingat aku sob, sob. Untuk obatnya enggak? Oh, gawake arit iki. Kepala bidang yang menyerahkan yang itu boleh ini dulu. Nih.
Boleh. Orang nggak sholat. OPD Kelapa. Mudah-mudahan ini menjadi awal kebangkitan kita untuk mengembangkan kelapa. Bukan terutama di desa Banturakul. Amin. Nah, yuk berikutnya Pak kasih biar saya Pak Ketua Kelompok Pak Munir. Dikerek. Nah, seperti ini. Yang di sini. Oh, gini tangannya gini. Nah, sekarang bapak-bapak sudah kami serah terima, mohon pakaiannya dipakai dulu. Sama maskernya Pak dibagi. Ini harus dieman-eman Pak ya. Harus di wet-wet. Nah, setelah ini kemudian dikembalikan Pak. Dikembalikan. Boleh ditimbun, boleh dikembalikan. Jadi bukan lekong seperti ini. Ini belum matang. Ya, belum matang. Ini belum ada wanggungnya ya aslinya. Karena di sana sudah cukup lama, akhirnya sudah matang itu jadinya. Ya. Nah, sekarang ini ditutup, Pak. Boleh ditutup, dikembalikan, Pak. Kembalikan ke sana, tutupi itu. Kenapa harus ditutup? Karena tidak tahan dengan ultraviolet. Ya. Kalau kena sinar matahari, ini tidak membunuh. Seperti begini, lama-lama ini nggak tahan. Harus dicari yang aman. Ya, jangan sampai kena sinar matahari. Ayo Pak, ditutup Pak. Nah, nanti mateni entung go entung. Tapi entungnya sudah mati. Yang di sini ya nanti ya Pak ya. Salah satunya boleh dicari entung yang sudah warnanya hijau tadi. Ya, terus disebarkan. Ini kalau mau nanti 1 bulanan lah. Ya. Ini juga sebagai sarang perangkap jadinya. Dengan demikian tidak usah langsung dibakar. Ya. Jangan langsung dibakar ini. Emang kalau dibakar, jamurnya mati. Ya. Jangankan dibakar dengan api, sinar matahari aja nggak mampu, akan membunuhnya. Nah, ini sebagai praktek. Silakan bapak-bapak di masing-masing tempat sendiri-sendiri, di tempatnya tetangga, ya, buat seperti ini. Setelahnya dilakukan seperti ini, 3 minggu baru dibongkar, diambil. Ya seperti itu Pak ya caranya. Kemudian mana pohon kelapanya udah pada tidur semua ya. Yang di sana agak banyak tadi. Ayo kita dipoto di sana. Biar agak pantas.